kemudian apa aja yang dibahas? Hari ini ada 3 korban dan 2 saksi ya. 3. Totalnya kita ada 6 ya. Ada 6, berarti 3 saksi 3 korban. Ada 6 orang hari ini yang memberikan keterangan. Sebelumnya mereka semua sudah memberikan keterangan pada pemeriksaan penyelidikan ya di berita acara informasi waktu itu, dan hari ini kembali mempertegas keterangan-keterangan saat itu. Ada beberapa penambahan terutama terkait yang disampaikan korban mengenai kondisi psikis ya, tanggapan mereka, apa yang mereka rasakan terkait dengan yang mereka alami pasca melakukan pelaporan di Polda Metro Jaya, bahwa pihak-pihak yang dilaporkan ini memang membuat pesan dan membuat sikap yang dirasakan oleh korban ini memojokkan dan menekan korban ya, karena dalam kondisi proses pelaporan, sementara pihak yang perusahaan yang melakukan karantina pada proses Miss Universe Indonesia 2023 kemarin tidak sama sekali mengacuhkan terkait apa yang disampaikan oleh korban ke publik, justru hanya memframing dan memposting orang-orang yang tidak merasa dilecehkan, sehingga ini justru sebenarnya menekan atau korban merasa ada tekanan terhadap mereka, seolah-olah mereka disalahkan, seolah-olah mereka dianggap memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar ya. Tetapi hari ini sudah jelas bahwa proses sudah naik kepada penyidikan, sehingga kami rasa terkait peristiwa pidana ada atau tidak itu sudah clear, tinggal dicari siapa yang layak dipertanggungjawabkan. Hari ini juga korban menyebutkan ada nama-nama baru yang dimintakan kepada pihak penyidik untuk ditelaah dan dikembangkan lebih jauh terkait pertanggungjawabannya. Udah Kiki mungkin? Nggak ada ya? Kalau Koryo? Ya udah mewakili kok Mbak. Ya, jadi gitu. Tadi nama-nama baru itu ada berapa nama dan dari mana? Iya, ada 1 nama ya yang dari pihak MUID yang pada saat pertama kami melaporkan tidak dimasukkan sebagai pihak terlapor. Sehingga ketika sudah diberikan keterangan oleh para korban, baru muncul oh ternyata pihak ini ada di dalam lokasi, ada di dalam bilik, ada di sekitaran dilakukan body checking, tetapi di publik dia seolah-olah tidak mengetahui terkait body checking. Bahkan dia seolah-olah menormalisasi perbuatan body checking yang setengah bahkan menelanjangi yang tadi sebelumnya kami sampaikan, disuruh melepaskan pakaian atas ya, bahkan sekedar menggunakan nipple pad pun tidak diizinkan. Tetapi yang bersangkutan setelah proses pelaporan ini justru memframing seolah-olah itu hal-hal yang biasa, profesional ya. Kami akan minta hal tersebut di dalamnya. Iya, terkait dengan berbagai kemungkinan hal-hal yang dirasakan oleh korban itu yang menekan psikis dan mental para korban ini, itu juga sudah disampaikan terkait dengan itu. Itu yang tadi siapa Mbak? Ya, Satu orang tadi yang saksi ada dari Provincial Director tadi sudah memberikan kesaksian, kemudian dari Rio Motret sama Bunda Kiki dari Provincial Director. yang terkait yang tidak diperbolehkan memakai nipple pad itu siapa pihak yang Terlapor barunya. terlapor barunya? Terlapor baru. Nanti kita akan minta didalami, mungkin belum bisa kita sampaikan di sini ya. Tetapi nama dan siapa orang itu sudah disampaikan dengan sangat jelas tadi di hadapan penyidik. Gitu. Jadi ada total ada 4 yang sudah masukkan namanya sebagai pelapor. Terlapor 3, tetapi dalam proses pengembangan dan dalam penyidikan ini pihak-pihak lain yang ternyata dalam proses penyidikan diketahui memang ikut serta, ada keikutsertaannya dalam proses pelaksanaan body checking yang kita anggap dan kita duga ada pelecehan seksual. Ini akan pasti dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan nama-nama yang kemarin kami tidak sebutkan justru akan menjadi pihak tersangka yang kemudian akan ditetapkan nanti. Mas Rio sendiri tadi dimintain keterangan juga atau gimana? Iya, saya diminta keterangan juga. Ya, saya menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya di hari itu. Kemudian ada keterangan tambahan juga karena setelah berjalannya dari tanggal 7 dari awal pelaporan sampai ke sekarang banyak juga hal-hal yang terjadi kan, jadi kita tambahin juga.
Ada berapa pertanyaan Koryo? Ya itu dia yang Mbak Melisa bilang, ada juga statement-statement Ya, yang penambahannya tidak penambahan banyak. lah, statement-statement dari pihak MUID yang memojokkan para korban. Bisa yang- dilihat ya dari laman Instagram resminya Iya. MUID, ownernya yang waktu tanggal 12 Agustus sudah dicabut lisensinya tetapi masih terus menggunakan dan mengatasnamakan MUO ini juga sempat kami sampaikan. Mas Rio sendiri ada berapa pertanyaan dari Tidak terlalu banyak ya, karena kan ini pemeriksaan kedua, jadi cuman penambahan aja. Dari pihak terlapor ada, kami tidak bisa ya, di antara yang kami laporkan itu ada yang melaporkan korban dan juga Koryo ya, Ya, Koryo juga disomasi gitu. menanggapi somasi seperti apa? Mbak Mel. Ya, terkait somasi kami pandang apa yang mereka sampaikan di dalam somasi sebenarnya sudah terjawab sendiri. Mungkin mereka yang tidak cermat bahwa itu kesalahannya tidak berada di dalam klien kami ya. Kesalahan itu ada di media dan bahkan sudah ada hak jawab dari media. Jadi buat kami ya tidak perlu buat kami tanggapi. Berikutnya nanti akan ada keterangan lagi. Tadi bilangnya ada 10 ya yang kemudian sudah masuk pada pemeriksa itu ya dari 8 kan. Ini apakah akan dipanggil lagi kita mendapatkan keterangan ini? Ya, kita fokus dulu ke yang 8 ini karena menurut pihak penyidik sejauh ini yang 8 ini masih perlu didalami ya. Dan sebenarnya untuk sekedar menetapkan tersangka 8 ini sudah cukup, tetapi Polda memang menyampaikan tadi 30 orang finalis yang berada di sekitaran body checking dan diduga mengalami body checking juga. Ini juga tidak menutup kemungkinan untuk dipanggil, termasuk 2 orang korban tadi, karena memang sekali lagi kami sampaikan tidak semua korban itu ada di Jakarta dan tidak semua bisa untuk mobile gitu ya, ada pekerjaan dan lain sebagainya. Koryo tadi sempat ada pertanyaan kembali nggak sih soal keterlibatannya atau awal? Enggak sih, saya rasa sudah cukup jelas bahwa saya kan memang tidak terlibat dalam proses foto-foto ini. Jadi hari ini hanya memberi